Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMA Negeri 58 Jakarta. Letaknya ini di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Di sini kita akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, seperti apa PTM terbatas di sekolah ini? Kita ikuti terus dalam video ini. Oke, ikuti saya terus ya. Oh, di sini ngeceknya. Ngantrinya berarti ke sini? Iya, panjang sana. Oh, berarti anak ada dari sana, iya, gitu sampai ke sini ya? Iya. Pak? Cek suhu, cuci tangan, terus diarahkan ke kelas. Oh, Seperti itu. Terus ini mereka juga jalannya atur jarak Ibu ya. Oh, jadi ada jaga jaraknya ya? Iya, betul. Oke. Kita jaga Bu. Oh, ini? Iya. Toiletnya Iya, apa? supaya nggak numpuk anak-anak. Oke. Oh, ini pagi Bu, Iya. Assalamualaikum. Sedang ulangan ya Bu ya, belajar apa bubur. nih? Lagi ulangan? Akuntansi, Ibu. Ulangan atau? Enggak, kita sedang bahas soal karena persiapan untuk PAS Ini kelas 12. kelas 12. Oh, kalau akuntansi itu lebih rumit nggak Bu kalau PJJ? Enggak juga sih saya, karena kita pakai PowerPoint kan. Berikut dengan aplikasinya nanti pakai PowerPoint juga. Jadi menerangkan kemudian menjawab lewat Excel. Oh, langsung di Langsung. situ bisa diklik gitu. Bisa diklik di. Jadi PowerPoint-nya di bawahnya diberikan yang kosong. Atau kayak saya pakai Excel, nanti Excel-nya di bawahnya kosong. Oh, Kita begitu. ketik di bawahnya. Kalau Ibu lebih suka PTM apa PJJ kalau ngajar? Ya kalau dibilang lebih lebih suka PTM ya Bu. Kenapa Bu? Karena bisa langsung Interaksi. berinteraksi dengan anak. Kalau di rumah kan kadang-kala layarnya tertutup. Ya, Susah. tidak tahu ekspresinya. Tidak tahu juga. ekspresi, apakah mereka paham atau tidak tahu. Oh, kalau ini langsung. Kalau ini bisa, langsung ya. kelihatan. Seperti ini tadi kan sedang mengerjakan soal-soal, Oh, kita bisa tahu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Baru selesai makan telur jadi Iya, iya. Terlalu dekat ya terlalu Pak? dekat kami ya, memang Nggak tempatnya. nyampe semeter Tapi ya? kalau saat PTM ini nanti kita siapkan juga ruangan ini Bu, sementara di lab fisika kan memang belum dipakai. Bisa dipergunakan Iya. ya? Sebenarnya bisa sih Pak kalau Bapak mau ngatur. Ini soalnya kesulitan Jarak. kita ada ini Bu, kabel ini Ya harus tinggal bongkar semua ya. diubah sih karena kalau begini resikonya besar ya. Ke belakang juga nggak nyampe semeter nih. Misalnya kita duduk kan berarti kursi itu dimundurin gini kan ya Pak Kawi ya. Iya. Misalnya di sini nih. Pak Kawi duduk situ coba. Iya. Mungkin kita bisa semeter kalau kita madepnya semua ke sana ya. Tapi kan masa ya kalau Pak Kawi saya ajak ngobrol Bapak, Pasti saya balik kita ya, Bu, teman ya? guru nih, kan Bapak pasti balik, saya pasti begini. Paling memungkinkan sih memang agak ngebongkar ya, tapi menurut saya bisa diatur, masih bisa ini. Caranya gini Pak, meja-meja yang ini satu tuh menghadap tembok Pak, dengan jaga jarak. Nah sementara yang di posisi tengah itu kalau mau jaga jarak bisa berhadap-hadapan Pak. Ini misalnya ada kabelnya nggak Pak yang ini? Ada semua Bu. Ada. Ini ada kabelnya. Ini ya, digeser sini ya Bu ya, maksudnya ya. Jadi madepnya begitu. Nah jadi ini karena yang sana sudah menghadap ke sana, kan ini lebih luas Pak. Iya. Jadi bisa dua-dua dengan jaga jarak. Bisa berhadapan yang begini, bisa berhadapan yang seperti ini. Ini mah ini ke sini. Nah kalau ini sama ini dempet, jaraknya jauh, lumayan. Iya. Bisa atur begitu. Jaga jaraknya tetap bisa dilakukan. Jadi jangan didempet-dempet. Tapi dempetnya yang berhadap-hadapan beberapa. Tadi kan sampai belakang tuh Bu. Dan itu udah bagus tuh posisinya udah di tembok-tembok gitu. Jadi artinya masih memungkinkan. Yang ini juga menghadap ke sana tuh satu. Iya.
Nah, kayak gitu udah aman. Karena prinsipnya sebenarnya 3M ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya itu pernah lupa ke satu sekolah SMA negeri di Jawa Tengah. Pada hari itu dempet-dempet. Terus juga kebetulan PJJ tapi gurunya disuruh masuk sekolah. Jadi PJJ-nya dari sekolahan. Saya datang kalau nggak salah 10 hari kemudian, karena banyak guru juga nggak pakai masker pada saat itu. Karena kan tadi makan pasti buka masker, ngobrol, sholat di tempat itu. 10 hari kemudian 13 positif. Jadi satu orang terkena klaster keluarga masuk kan? Iya. Nggak pakai masker, pegang benda-benda yang sama dan jaraknya dekat. 13 Pak, positif benar-benar klaster sekolah itu. Jadi bisa terjadi begitu karena ruang guru tuh kan, apalagi ini sirkulasinya kurang ya. Memang harus tiap 2 jam dibuka atau buka aja pintunya per 2 jam, bisa matikan dulu. Kecuali jendela bisa dibuka, ini kayaknya sulit ya. Iya, karena varian baru tuh Bu, yang Delta Plus yang baru tuh ringan, kecil, dia akan masuk ke dalam AC. Begitu dibuka, dia akan menyembur. Nah, di situ sih penularannya. Ya mudah-mudahan sih enggak gitu ya, tapi dengan situasi begini kan kita harus beradaptasi ya. Usulan saya sih diatur aja lagi mejanya. Oh iya. Ini ya, udah pernah ada enggak anak yang Alhamdulillah belum ada, Bu. Kalau itu sih udah benar ada meja, tapi sebaiknya ada satu kursi. Ada satu kursi ya. Satu kursi kayak gitu Bu, karena prinsipnya sebenarnya kalau kita tuh ke ruang isolasi, misalnya nih ada anak ya, ibu ditemukan di depan, dia nggak panas tapi dia pilek, dia nampak batuk ternyata pas ngantri gitu. Nah kan ditaruh di sini. Nah petugasnya, jadi SOP-nya itu nanti adalah, kan Bapak punya tim gugus tugas COVID ya? Ada. Nah, tim gugus tugas COVID yang bertugas pada hari itu harus pakai baju APD waktu nanyain anak ini. Jadi APD-nya tapi bukan kayak di rumah sakit, APD nomor 2 itu loh, yang kalau kita masuk ruang ICU kan kayak ada itu ya, sama penutup kepala biasanya. Nah, dia ditanya Bu 2 hal. Pertama, sempat keluar kota nggak? Misalnya diajak orang tua, apakah ada yang pesta gitu karena ada keluarga nikah, atau ada dia piknik, mungkin diajak. Nah kalau dia jawab tidak, pertanyaan kedua, pernah kontak nggak sama orang yang positif, kontak erat? Bisa jadi siapa gitu dia bertamu orangnya ke rumah dia. Nah kalau dia jawab dua-duanya tidak, berarti cukup telepon orang tua sudah jemput. Tapi kalau salah satu dia jawab ya, teleponnya puskesmas. Untuk 3T, tracing, testing, sama treatment. Ini ruang UKS Bu, ruang UKS ya. Oh. Tapi ada nggak sih anak ke UKS selama ini? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Kalau ada sih harus jaga jarak ya Bu. Ini apa ya? Alat peraga untuk pompa jantung itu. Biasanya buat latihan anak PI. Paling kalaupun ya kita pastikan kalau sekarang nggak ada, tapi siapa tahu nanti ada ya Bu. Iya, siap. Kalau menurut saya sih mejanya aja keluarin. Oh, baik. Kalau memang alat peraganya perlu di dalam ini, berarti kan dia digeser. Agar tempat tidur ini bisa berjarak-jarak. Baik. Siap. Iya, karena paling nggak semeter Bu, antara tempat tidur yang satu sama yang lain. Jadi kalau barang ini nggak diperlukan, lebih baik keluarin. Kayak ini kan nggak terlalu diperluin, keluarin aja. Yang ini didempetin sehingga bisa jaga jarak. Gitu. Jarak titik dimensi 3 ini kelas berapa Bu? 12. Oh, kelas 12. Kalau Ibu ngajar matematika lebih mudah PJJ apa PTN? Sama saja Bu, kalau PTN juga, kalau PJJ juga saya pakai Pentep. Oh gitu. Iya. Kalau lagi Kalau sedang PJJ. Iya. Jadi Ah, Pentep, jadi jadi bisa naikin. pakai whiteboard yang ininya. oh iya. Itu Bu, pakai Pentep, jadi pakai whiteboard yang di Zoom. Oh gitu. Iya. Caranya seperti itu ya. Iya. Tapi Ibu kebantu banget dengan teknologi ini ya. Iya.
Oh, kalau nggak ada teknologi ini agak sulit ya mengajarkan Iya, ke anak-anak yang di PJJ-nya ya. Iya, jadi anak-anak ini semuanya juga melihat dari, bahkan mereka itu Bu presentasi mengerjakan soal itu menggunakan itu whiteboard yang ada di Zoom. Oh gitu, memang bisa. Ya, terus mereka menjelaskan dari kalau misalnya PJJ menjelaskan juga gitu. dari mana gitu. Kalau dari sisi hasil belajarnya gimana Bu? Sama aja juga? Ya relatif tidak terlalu jauh Bu, karena kan mereka kan juga mengerjakan tugas-tugas, terus kemudian mengirimnya ke KCR. Saya juga sambil ngecek KCR tadi. Oh yang pakai laptop itu ya? Iya. Oke, jadi memang bisa dilakukan dua ini ya. Jadi kalau menurut Ibu nih ya, saya mau nanya aja, udah dites atau belum? Anak yang PTM sama anak yang PJJ untuk materi itu, yang lebih menangkap tuh yang sama atau PTM jauh lebih kuat? Saya kemarin menanyakan di kelas bagaimana nih kalian penjelasannya, apakah lebih jelas di rumah atau di sekolah? Katanya di sekolah Bu, karena saya bisa langsung menggambarnya itu, terus kemudian anak itu lebih leluasa gitu. Juga dia tanya jawabnya juga Iya, bisa langsung. iya. Ya? Oke. Kata anak-anak lebih ini Bu, lebih enakan PTM gitu. Berarti dari sisi Bagus anak ya. itu ya. Walaupun Lebih mudah sebetulnya Iya. sudah maksimal ya, peralatannya blended, yang di rumah dengan di sekolah itu sama, cuman anak-anak lebih memilih sentuhannya Bu, ada sentuhan Bapak Ibu guru itu Bu mungkin Iya, ya secara langsung ya. Dan secara langsung memang berbeda ya Bu ya. Iya. Kalau Mungkin nggak Ibu ya, silakan bukan. untuk menyapa Bu anak-anak yang di rumah. Nggak usah, Pak, lagi Nggak usah. ngerjain tugas. Oh Yang gitu. lagi nggak ngerjain tugas aja. Pak? IPA. Oh ini ibunya lagi nerangin. Waalaikumsalam Ibu. Lagi ngajar apa Bu? Saya guru bahasa Indonesia, Bunda. Lagi guru bahasa Indonesia ini lagi materi Sedang apa? pembahasan TO karena Apa itu OTO? try out. Oh, Ya, try karena out. materi kami sudah selesai, jadi masih ada 2 kali pertemuan ke depan, kami isi saja dengan latihan-latihan soal. Oh ini lagi latihan soal ya Betul, anak-anak iya. ya. Ini kelas 12 kan? Kelas 12 MIPA C. Oke. J. Mau nanya Dek, siapa namanya? Ganisa ya? Kamu lebih suka PTM apa PJJ? Lebih suka PTM sih kalau aku Kenapa? pribadi. Jadi interaksi dengan gurunya nggak terhambat, bisa lebih leluasa. Lebih leluasa Iya. ya, apalagi untuk materi sulit ya? Iya, apalagi udah kelas 12 juga butuh materi lebih banyak untuk mempersiapkan nanti USBN. Oke. Kalau bahasa Indonesia susah nggak menurut kamu? Sebenarnya dibilang susah sih enggak, karena kan sebenarnya itu bahasa kita sehari-hari, tapi sedikit rumit karena kita juga mempelajari itu nggak hanya cara berbicara aja, cara kita tahu teks itu gimana. Itu yang itu ya. Yang agak rumit, iya. Agak rumitnya ya. Kalau kamu siapa? Fatin. Kalau Fatin sendiri lebih suka PTM apa PJJ? Lebih suka PTM Bu, Lebih suka PTM, kenapa? soalnya lebih nggak ada hambatan gitu, dan kalau PTM itu biasanya penyampaian materinya juga lebih jelas, nggak terhalang oleh jaringan atau misalkan ada kendala apapun gitu Bu. Oh gitu, jaringan yang paling masalah Iya, kalau PJJ masalah. ya. Kalau nanya gitu misalnya kalau lagi PJJ, nanya gurunya langsung ngerespon nggak? Ngerespon sih Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ngerespon Iya. ya. Oke, tapi yang pasti kamu lebih suka PTM ya? Iya. Oke, makasih Ganisa, makasih Fatin ya. Ya, terima kasih Bunda Terima kasih kunjungannya. Bu ya. Nah mejanya tinggal digabung aja Pak. Di gini ya, kayak tadi Bu. Kayak tadi. Gini Bu, nah kursinya di situ. Atau gini, kalau ini dempet ke sana, modelnya manjang gini aja Bu. Siap. Pak, kali mengerti kan maksud ini kan horizontal, bikin Iya. vertikal aja Pak. Oh gitu ya. Lalu yang sebelah sana aja yang horizontal, bisa diatur gitu sih Bu. Yang penting di dempet, ini terlalu dekat. Misalnya anaknya di sini, yang satu di situ kan deket banget. Nah, tapi kalau digabung, Agak lumayan ya. pagi Pak. Ya, oh ini tempat. Oh, biasanya anak-anak sebelum pandemi dia make komputer ini. Kalau komputer itu ini untuk komputer pembelajaran apa? Kurikulum KTP. KTSP. KTSP. Terus kalau anak-anak ke perpustakaan dia duduk baca nggak? Ada yang baca, Ada. ya. Kalau baca dia bacanya di sebelah sana atau di mana? Di sebelah sini Bu. Tapi waktu ini kan posisinya
misalnya kan ada corona jadi dikeluarin. Oh, ya ini udah dijarak-jarakin ya. Iya. Oh, jadi anak-anak kalaupun duduk di sini paling bacanya. Iya. Mungkin tinggal dijarakin aja sih, Iya. Pak. Iya. Yang Makanya dempet, coba ujung-ujung itu udah memungkinkan. Udah ini 1,5 ya Bu ya. 2. Udah, yang ini aja nih 2 dempet nih. Ini agak Tadi didorong. sebetulnya mau digeser, tadi ini ada listriknya. Nah, terpaksa harus mindahin kabel tuh. Iya. Ya, saya sudah berkeliling sekolah ini ya, sudah jalan-jalan nih, keliling lantai 3, 2, 1 bersama Bapak Kepala Sekolah beserta sejumlah guru ya, dan para wakil kepala sekolah. Dan kita sudah melihat bagaimana proses pembelajaran di sini yang hybrid, kemudian juga yang memang belum disertai perlengkapan, mungkin memang harus bertahap ya. Dan juga kita melihat berbagai sarana, mulai dari tadi kita masuk ruang isolasi sementara, masuk ruang UKS, masuk ruang BK, perpustakaan, dan juga ada yang dulunya sebagai kantin. Nah, tadi masuk ke beberapa laboratorium juga ya. Jadi ini udah betul-betul keliling untuk melihat bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah ini. Ya, ada 90% orang tua yang mengizinkan. Nah, anak tetap masuk 50% dan 1 anak untuk sementara baru masuk 2 minggu sekali. Dan mayoritas anak sih mengatakan lebih suka ya pembelajaran tatap muka. Ternyata teman-teman guru juga mengatakan hal yang sama. Mungkin semua memang merindukan PTM, setidaknya pembelajaran tatap muka itu bisa mengejar ketertinggalan yang 18 bulan lalu sempat tidak dilakukan PTM tapi dari PJJ dan dengan berbagai keterbatasan. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah untuk kita ngobrol, tapi jangan lupa sebelumnya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti obrolan berikut ini. Pak Kawi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu, kami juga seluruh keluarga besar SMA 58 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di dalam memberikan masukan ya tentunya. Masukannya saya lihat semuanya adalah konstruktif ya, masukan bagus semua, dan memang dengan keterbatasan segala macam itu kami akan bertahap. Ya, sesuai dengan harapan dari dinas, memang beberapa kelas itu sudah kami lakukan blended learning, namun ada beberapa kelas yang memang sesuai keterbatasan ya, belum, tapi itu bertahap. Ya, kami juga mengikuti semua anjuran ya dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan ya, tentang pelaksanaan protap COVID dengan sebaik-baiknya. Ya, pertama kali adalah jelas itu cuci tangan ya, kemudian senantiasa cuci tangan setiap saat pada saat ada kesempatan di depan ruang kelas masing-masing. Lalu masker ya, masker itu bahkan mereka membawa lebih dari 1 ya, Ibu Retno ya. Ini harapannya betul-betul anak-anak itu kami terprotek ya, terprotek dengan misalnya ada penyebaran yang tidak kita inginkan gitu ya. Demikian juga pada saat pulang mereka kita berikan kesempatan untuk ada ruang tunggu, Bu Retno. Di situ kita setel musik ya, supaya mereka tetap ya pada saat menanti orang tua itu tidak bosan, tetap nyaman gitu ya, tetap nyaman, tidak bosan, karena susah banget nih anak-anak biasanya kalau disuruh enak
nunggunya di belakang ya nak ya. Wah kok di belakang Pak? Di belakang tuh ada musik loh, enak gitu ya. Nah itu ya. Kemudian berikutnya Ibu yang mungkin ini juga menjadi catatan ya, barangkali bisa dicatat untuk sekolah-sekolah lain ya, bahwa kita melakukan sapu ya, sapu bersih pada radius 500 meter setelah pulang sekolah ya. Ini harapan kami, walaupun namanya anak-anak itu sudah disuruh pulang ya, ayo pulang, tetap aja ada yang nongkrong gitu ya. Bagi anak SMA ya Pak? Betul. Jadi kami membuat tim khusus ya, yang anggotanya itu adalah dari kesiswaan ya, untuk menyapu bersih sampai radius 500 meter. Dan kita punya kamera Bu ya, yang mungkin anak-anak itu juga nggak tahu. Begitu ketahuan ya kita proses untuk kita pulangkan ya. Yang semula orang tuanya mengizinkan PTM, dicabut itu PJJ saja ya, seperti itu. Oh, jadi ada pemantauan melalui CCTV juga itu ya, CCTV berarti ya? juga untuk jarak yang dekat dengan kita, tapi kamera jarak jauh yang dalam radius 500 meter gitu ya. Supaya menghindari anak-anak itu nongkrong, ngumpul ya. Nah. Jadi sudah diantisipasi. Iya, meskipun sebenarnya anak pulang itu sudah tanggung jawab orang tua, tapi sekolah berupaya untuk mengatasi agar jangan sampai nongkrong lah di sekitar sekolah ya. Pada radius tadi disebutkan 500 meter. Jadi ada tim khusus yang melakukan sapu bersih tadi gitu ya, dengan bantuan kamera, dengan bantuan juga ada CCTV ya. Ketika masih terpantau yang lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Nah ini memang anak SMA ya beda. Kalau anak SD mungkin dijemput nggak akan nongkrong. Nah, kalau anak SMA mungkin nongkrong ya. Nah Pak Kawi ini adalah teman baik saya. Dulu kami satu organisasi dan beliau ini udah 5 kali pindah sekolah ya, mutasi sebagai kepala sekolah. Dan dulu sih sama-sama juga waktu jadi kepala sekolah satu angkatan gitu ya. Nah ini sekarang memimpin SMA Negeri 58 dan tadi kita lihat ya, beliau sangat kooperatif. Jadi masukan-masukan itu akan diimplementasikan lah ya, dilaksanakan nantinya. Nah Pak Kawi sendiri nih terakhir nih, kira-kira harapannya apa nih dengan kondisi yang sekarang, karena kan ini sebentar lagi tahun 2022 kemungkinan besar DKI akan juga menerapkan ya, tidak lagi Senin, Rabu, Jumat, tapi Senin sampai Jumat. Artinya anak-anak punya lebih nih untuk masuk ke sekolah. Nah harapan Pak Kawi gimana? Karena kan untuk anak SMA butuh kerja sama orang tua ya. Betul Bu. Jadi begini harapan saya, setelah tadi Bu Retno sendiri juga menanyakan kepada siswa secara acak ya, baik kelas 10 atau yang lain, ternyata baik guru maupun peserta didik itu kan lebih suka PTM Bu ya. Dikarenakan mungkin kalau analisa saya ini, karena kalau nama PTM itu kan ada sentuhan ya dari Bapak Ibu guru secara langsung ya. Berbeda dengan kalau lewat kamera atau daring gitu ya. Ini kontak matanya beneran. Kontak mata. Jelas itu tadi banyak yang bicara seperti itu anak-anak. Saya menginginkan supaya suara ibu itu langsung saya dengar ya di kelas gitu ya. Nah, harapan saya ya, saya sudah mencoba ini Bu ya, kalau misalnya nanti kira-kira bulan depan atau tahun 2022 kita lakukan seperti itu, kami sudah siap antisipasi dengan siapnya internet ya, yang mampu secara bersamaan siswa itu mempergunakan 1000 siswa. Itu sudah siap. Nah, di sisi itu seperti itu. Kemudian sisi yang lain yang belum seperti yang Ibu tadi berikan masukan ya, seperti di lab. Kalau memang nantinya kita ada keharusan untuk praktek atau kewajiban untuk melakukan praktek, kami akan mengikuti saran-saran yang Ibu sampaikan kepada kami, yaitu dengan meja diatur, jaga jaraknya tetap ya. Kalau tadi sepertinya terlalu dekat, terlalu rentan ya. Termasuk ruang guru juga insya Allah kita akan atur sedemikian rupa, selalu jaga jaraknya itu tercapai. Demi melindungi anak-anak dan juga pendidik jelas, kita. Ya. Jelas Bapak Ibu guru harus kita lindungi. Namun alhamdulillah yang kita lakukan selama ini untuk karyawan itu kan sudah lama melakukan 100% kehadiran. Alhamdulillah karena mereka itu patuh. Juga banyak ya. Iya, patuh dengan prokes tadi. Alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru ya, yang saya selalu mengatakan di
apa itu televisi bukan televisi apa namanya Zoom ya, itu selalu menjaga, jangan sampai lupa ya mengatakan pada siswa di asuhannya, kelas yang diampunya untuk selalu gitu ya. Ya walaupun mungkin bahasanya dari kami, dari wakil kesiswaan biasanya, tapi itu langsung di-share ke anak-anak. Dan alhamdulillah Ibu mungkin melihat ya Bu ya, tidak ada anak yang kayaknya bandel gitu ya Bu ya untuk melanggar prokes gitu ya. Ya mudah-mudahan seterusnya begitu ya Pak Kawi ya. Iya Bu ya. Oke, demikian ya obrolan kita terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di SMA Negeri 58. Oke, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya agar terus terupdate dengan video-video bertema pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kawi, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Bu, kesannya gimana Bu setelah anaknya melakukan pembelajaran tatap muka? Apa kata anak Ibu dan seperti apa Ibu berpendapat nih? Ya, anak-anak alhamdulillah pada senang Bu, bisa tatap muka, bisa ketemu guru-guru, bisa ketemu teman-temannya gitu. Apalagi anak saya sejak masuk sekolah ini belum sama sekali, jadi sangat antusias banget. Sangat antusias ya. Nah, harapannya Ibu apa nih Bu? Ya semoga keadaan ini lebih baik lagi Bu, lebih normal seperti semula. Anak bisa PTM lagi, iya, gitu. Lebih banyak. Waktunya lebih ini lagi. Kalau sekarang anak Ibu kebagiannya berarti dalam sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali Bu. Hanya 2 kali ya? Dan berapa lama dalam sehari? Dalam sehari cuma berapa jam, cuma 4 jam gitu. 4 jaman ya. Tapi memang anaknya pingin pembelajaran tatap muka dan dia senang banget iya, tadi ya. Bu. Oke, ya rupanya anak-anak senang ya pembelajaran tatap muka menurut kesaksian dari orang tua. Nah, kita dengar sekarang apa pendapat anak. Oke, makasih Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah bersama peserta didik ya. Nah, ini ada Aliza, yang kedua ada Dava. Dava juga kebetulan pengurus OSIS ya. Betul Bu. Dan sekarang kita mau mendengarkan pendapatnya tentang pembelajaran tatap muka. Dava, lebih suka PTM apa PJJ? Kalau saya dalam penyampaian materi lebih suka di blended sih Bu, karena di satu sisi dapat pelajaran dan juga di satu sisi dapat sosialisasinya. Oke. Kalau Alisa sendiri? Kalau saya pribadi juga lebih suka PTM karena itu lebih enak aja Bu. Soalnya kan kita ada interaksi antara guru sama muridnya secara langsung. Terus penyampaian materinya juga lebih masuk sih kalau kata saya. Lebih masuk gitu ya. Jadi kamu lebih paham tentang materi ya. Oke, kan ini sekarang 2 minggu baru sekali ya masuk ya. Jadinya kalau sebulan kamu cuma kebagian 2 kali. Iya betul. Nah, harapan kamu gimana? Kalau dari saya sendiri sih Bu, kedepannya semoga bisa lebih intensif sih. Karena dengan adanya KBM atau PTM bisa lebih materinya bisa lebih dapat gitu. Lebih dapat. Jadi berharapnya betul. Lebih dari itu ya. Iya, paling enggak ke depan bisa udah sebulan bisa 4-5 kali iya, kali ya? Bisa lebih banyak. Oke, kalau Aliza sendiri gimana? Kamu kelas 11 juga kan? Iya, kelas 11. Kamu kan belum pernah tuh ketemu dengan teman-temanmu kan selama ini ya? Belum. Nah, baru ketemu sebulan ini ya? Iya. Nah, itu apa harapan kamu? Harapan saya juga sama kayak Dava, semoga kedepannya PTM bisa, pembelajarannya itu lebih bisa diuahin lagi gitu. Maksudnya tuh kayak anak-anaknya semoga bisa hampir 50%-nya bisa masuk semua gitu. Oke. Ya, itu ya harapan anak-anak, semoga bisa kondisi lebih baik dan mereka bisa juga masuk sekolah lebih banyak gitu ya. Kalau sekarang baru sebulan 2 kali. Oke, terima kasih ya Dava. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama.